berapa apa benefit yang akan kita dapatkan kalau Bapak Ibu bisa mainkan itu, ya. Jadi semua commercial building, semua kantor pemerintah, baik pusat, daerah, dinas, satker, KL, kemudian kantor CD, official internasional, itu coba aja dengan include itu mungkin benefitnya akan lebih besar lagi. Nanti baru masuk yang kewajiban rooftop. Tapi teknologinya juga harus diperhatikan Pak, karena dulu ketika kita diserang PT Line, kenapa pemerintah nggak ngasih insentif? Ternyata untuk industri rooftopnya sendiri belum punya teknologinya Pak. PT Line hanya merakit, ya. Di satu sisi minta dikasih insentif, di sisi lain minta dilindungi dari serbuan produk asing. Ya kami nggak bisa produk seperti itu. Kalau kita punya teknologinya baru, ya nanti insentif itu bisa. Nah kemudian yang menarik juga Bapak Ibu nanti terkait dengan input, misalnya tadi tarif PKB. Kalau Bapak Ibu lihat di Undang-Undang 28 yang di pasal terkait dengan pengenaan PKB, itu kan ngitung tarif PKB ini kan hasil dari NJKB, nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot nih. Nah bobot itu kan bisa angkanya 1 atau lebih 1. Kalau angka 1 itu artinya dampak terhadap kerusakan lingkungannya itu masih bisa ditolerir. Kalau yang lebih dari 1 itu tidak bisa ditolerir. Nah di dalam bobot sendiri itu perhitungannya sudah ada, misalnya hitungan dari sumbu, as, kemudian cc kendaraan bermotor, dia 2 tak atau 4 tak, termasuk jenis bahan bakar yang dipakai Mas Puput. Jadi kalau tadi bicara cukai BBM mungkin enggak ya? Sebetulnya ide dari cukai BBM ini sudah masuk di dalam komponen bobot di dalam perhitungan PKB. Dan ini menjadi diskresi daerah karena di situ dikatakan bahwa setiap tahun boleh ditinjau ulang. Ya. Nah, kalau kita bicara progresivitas dari PKB kan untuk pemilikan pertama itu minimum 1%, maksimal 2%. Untuk kendaraan kedua dan seterusnya itu minimum 2%, maksimal 10%. Nah, tadi kenapa saya punya simulasi, coba aja dimainkan, ya. Nanti kan tadi Mas Puput punya dan teman-teman di Dishub pasti ada tuh sebaran kepemilikan kendaraan bermotor di DKI berdasarkan pengeluaran samsat BPKB. Dilihat aja di mana sih yang daerah-daerah yang memang padat. Nah, di situ nanti diberikan insentif-disinsentifnya apakah berdasarkan kalau progresivitas kepemilikan kan sudah jalan. Nah sekarang tinggal dikombinasikan dengan yang lain, termasuk misalnya yang tadi koordinasi dengan ATPM untuk menyelenggarakan uji. Kalau saya malah kepikirannya, boleh nggak Mas Puput, misalnya uji kir itu juga diwajibkan untuk kendaraan pribadi, itu akan lebih menarik, ya. Jadi uji kir itu bukan hanya untuk kendaraan umum, kendaraan pribadi ketika dia mau bayar PKB itu wajib uji kir, supaya kita semakin termotivasi juga untuk melakukan perbaikan dari emisi gas buangnya. Tapi ada skema insentif disinsentif dari PKB-nya, gitu. Itu. Terima kasih. Yang direncanakan untuk tahun 2020